Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Salsabila dengan NPM 2211011124 akan menyampaikan materi tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Materi ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen pengampu Bapak Febra Anjarkusuma, MPD. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat memiliki arti bahwa sebuah pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa pemerintah menjalankan kekuasaannya bukan atas dorongan atau tujuan pribadinya, melainkan didasari oleh keinginan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat memiliki arti bahwa segala kuasa yang dilimpahkan kepada pemerintah dibuat untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Indonesia mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagai unsur sentral. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan harus ditunjang oleh adanya orientasi baik pada nilai-nilai yang universal, yakni rasionalisasi hukum, dan perundang-undangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan, yaitu tuntutan dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat. Mekanisme demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila dan yang berlangsung menurut hukum yang berkiblat pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut undang-undang atau konstitusi. Demokrasi sebagai sistem politik yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya mampu membawa negara dan warga negaranya ke dalam situasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Instrumentasi demokrasi. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 yang pertama, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, lalu kembali ke Undang-Undang 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen sebanyak 4 kali. Instrumen demokrasi di Indonesia dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila berlangsung bagaimana terhadap dinamika berkembangnya hidup bernegara di Indonesia. Idealnya, kesimpulan demokrasi Pancasila sudah dirumuskan, sedangkan pada tataran empiris mengalami pasang surut. Praksis demokrasi. Sebagai negara demokrasi, negara ini mengambil keputusan membutuhkan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dilakukan untuk menjaga hubungan antar manusia dan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan, agar tidak terjadi pertikaian dan juga untuk meningkatkan kepercayaan antar sesama. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar demokrasi Pancasila yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Seluk-beluk sistem perilaku dalam menyelenggarakan ketenagaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Pilar yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, ataupun kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Pilar selanjutnya yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pilar selanjutnya yaitu demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemramutan atau anarki. Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Pilar selanjutnya yaitu demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Pilar selanjutnya yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Pilar selanjutnya yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, dan alat pembuktian dan petitumnya. Selanjutnya, pilar demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan 2 dengan peraturan pemerintahan daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Pilar selanjutnya yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan where is the beef, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besar rakyat Indonesia. Pilar terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.
Tidak ada golongan, lapisan kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Sampai sini materi saya. Materi selanjutnya akan dibacakan, akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Arif. Baik, terima kasih kepada Saudari Divya. Perkenalkan, nama saya Arif Ramansyah dengan NPM 2211011123. Di sini saya akan membacakan kasus pelanggaran demokrasi yang terjadi di Indonesia, yakni peristiwa Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Menurut sumber yang saya ambil dari tribatanews.kepri.polri.go.id, tragedi Trisakti merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Mereka yang tewas adalah Lang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sudah bukan rahasia lagi jika ketika masa Orde Baru, demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya. Bahkan untuk menebusnya harus dibayar dengan nyawa, sebagaimana yang terjadi pada tragedi Trisakti. Dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 hingga 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30. Aksi ini sendiri adalah perwujudan dari implementasi demokrasi yang seharusnya berlaku di Indonesia. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade pihak Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Baik, di sini saya akan membacakan kritik terhadap tragedi Trisakti 1998. Tentu tragedi Trisakti ini sangat membekas bagi rakyat Indonesia. Tragedi ini melambangkan suatu kondisi pelanggaran pada nilai demokrasi di negara Indonesia. Terlebih, demokrasi sendiri memiliki arti pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka sudah seharusnya pemerintah menjaga dan melindungi rakyat, dan bukan malah menyerang rakyat dan mengkhianati rakyat. Baik, di sini saya akan membacakan solusi dari kasus yang saya angkat, yakni tragedi Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Menurut saya, maka sudah seharusnya pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan pemerintah hendaknya mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjalankan roda kepemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai dengan nilai demokrasi dan nilai Pancasila. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.